Pada hari ini saya akan coba untuk beralih membahas tentang perusahaan-perusahaan di bidang crude palm oil atau CPO. Nah, sebelum saya ke perusahaan yang akan saya bahas nantinya pada bidang crude palm oil atau CPO, saya akan membahas apa yang terjadi sama IHSG pada penutupan hari Jumat kemarin, guys. Pada penutupan hari Jumat kemarin, IHSG menguat sebesar 67,270 poin, di mana dia menguat sebesar 1,03%. Itu artinya bahwa ada pertanda bagus di mana IHSG cenderung melanjutkan tren bullishnya atau uptrend, di mana pada IHSG penutupan kemarin ada pengaruh dari foreign buy dan domestic buy, di mana foreign buy ikut serta di dalam peranan menaikkan IHSG sebesar 14,18% dengan domestic buy sebesar 35,82%, sebesar 9,3 triliun, sedangkan foreign asingnya adalah 3,7 triliun. Nah, kita melihat bahwa tren naik ini justru akan menjadikan sinyal positif kepada IHSG yang cenderung sekarang all time high atau menempatkan di tempat yang tertinggi dari harga-harga bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan saham, yaitu adalah Sampurna Agro Tbk. Nah, yang paling questioning atau yang paling orang bertanyakan, perusahaan itu kalau dia untung seharusnya sahamnya juga untung. Tapi apa yang terjadi sama SGRO di mana secara laba brutonya dia justru naik signifikan pada kuartal ketiga, tapi kita lihat SGRO ini justru kemarin itu sempat ARB. Nah, kita lihat profilnya dulu ya. SGRO adalah perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclicals, di mana subsektornya adalah food and beverage. Nah, perusahaan ini itu listing pada tahun 2007 dengan IPO price-nya sebesar 2.340, guys. Nah, apa yang menarik dari sini adalah pada komposisi pemegang saham, di mana Sampurna Agri Resources Pti Ltd sebagai pemegang saham pengendali, di mana dia memiliki 67% dari saham perusahaannya, sedangkan masyarakatnya yaitu 29%. Saya pikir ini adalah kombinasi yang tepat di antara pemegang sahamnya, di mana masyarakat cenderung menempati posisi yang aman dan ideal sebesar 30%. Nah, mari kita lihat bagaimana sih fluktuasi harga sahamnya selama 5 tahun terakhir, di mana pada sebenarnya Sampurna Agro Tbk ini cenderung melanjutkan tren positifnya kepada bullish. Tetapi pada pengumuman kuartal ketiga kemarin, tren bullishnya terhenti dengan downtrend ARB berturut-turut, guys. Nah, kalau kita lihat dia udah di all time high atau harga tertinggi dari 5 tahunan terakhir, di mana sebelum pandemi dia harganya sudah mencapai 2.400-an, tapi sekarang udah mencapai 2.500 sampai 2.600, guys. Nah, dengan market cap sebesar 4,21 triliun, perusahaan ini pantas untuk dilirik karena tidak mudah untuk dipermainkan oleh bandar. Butuh market cap sebesar 4,21 triliun untuk menggerakkan fluktuasi harga saham ini, guys. Nah, mari kita lihat broker summaries-nya. Dengan price performance 5 tahunan terakhir dia meningkat sebesar 14,36%, sedangkan year to date-nya adalah 38%, guys. Nah, kita lihat bahwa peranan asing di sini tidak terlalu signifikan, guys, di mana domestic buy yang sangat berperan secara signifikan pada transaksi penutupan kemarin sebesar 724,2 miliar, guys. Nah, mari kita lihat broker summaries-nya, di mana top buyers-nya yaitu YP dengan top sellers-nya yaitu YP. Nah, hal ini juga menjadi indikasi bahwa untuk mengetahui bandar-bandar yang memegang saham ini, guys. Tetapi jika kalian ingin
melakukan analisis technicals, kalian harus lihat candlesticks yang ada di perusahaan ini, yang biasa terlihat di transaksi di sekuritas kalian sendiri, guys. Oke, di sini top net buyersnya adalah GR, top net sellersnya adalah NI, guys. Mari kita lihat financialsnya, di mana menurut saya untuk sekelas perusahaan CPO atau crude palm oil, ini merupakan statistik yang ideal, di mana equities, liabilities, dan asetnya cenderung oke menurut saya. Memang harga CPO pada sekarang ini lagi naik-naiknya, guys. Nah, kita lihat hal yang paling menarik adalah laba Sampurna Agro atau SGRO meroket sebesar 2.767% hingga kuartal 3 pada 2021. Ini penyebabnya. Nah, maksud saya adalah dia di kuartal ketiga itu mengalami keuntungan, tapi harganya cenderung downtrend. Tadi kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat bahwa harga CPO cenderung meroket dan keuntungan kuartal ketiga juga menaik. Tapi kenapa harga sahamnya turun? Itu terjadi karena nanti kita bahas di key statistics ya, guys. Nah, kita lihat bahwa di sini pada tahun 2021 yaitu 65,9 pada kuartal 3 yaitu 65, di mana kuartal 1 111, kuartal 2 94. Apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita lihat laporan keuangannya, di mana laba brutonya meningkat justru sangat drastis. Namun kenapa harganya justru turun? Itu karena bahwa market cenderung untuk tidak satisfied dengan harga turunnya pendapatan earning per shares dari SGRO ini, guys. Dimana kuartal ketiga 65 sedangkan kuartal keduanya 94. Nah, jadi antara kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 laporan keuangannya justru semakin menurun. Itu sebabnya harganya juga menurun. Jadi harga SGRO ini tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana perbandingan antara pendapatan pada tahun lalu dengan tahun ini, tapi lebih ke bagaimana laporan keuangan per kuarternya, guys. Oke, kita lanjut bahwa perusahaan ini memang sedang dalam untung-untungnya, di mana net profitnya adalah 509,67 miliar. Mari kita lihat secara valuasi, di mana price earning ratio atau PER-nya yaitu 6,20 kali. Ini masuk ke dalam kriteria saya, di mana PER-nya tidak jauh dari 5, guys. Tapi sedangkan price book value ratio atau PBVR-nya ya cenderung di atas 1. Jadi menurut saya ini masih harus dipertimbangkan lagi, apalagi harga saham dari SGRO sedang naik-naiknya. Jadi saya akan tidak melirik harga perusahaan ini karena ini, guys. Nah, secara profitabilitasnya perusahaan ini memang bagus, di mana ROE-nya sebesar 16,40% dengan ROA-nya 6,96%. Itu artinya bahwa dengan modal awal perusahaannya sendiri, perusahaan ini masih membukukan keuntungan sebesar 16,40%. Sedangkan pada penggunaan hutang dengan modal awal atau return on assets, dia membukukan laba atau keuntungan bersih sebesar 6,96%, guys. Nah, ini hal yang yang menjadi kelemahan dari saham SGRO ini, guys, di mana likuiditasnya debt equity ratio atau DER-nya perbandingan hutang dengan ekuitasnya yaitu sebesar 132,12%. Ini keluar dari parameter pembelian saham saya, di mana saya tidak akan melirik perusahaan yang di atas 100%, guys. Oke, mari kita lihat bahwa perusahaan ini sangat menarik ketika suatu perusahaan itu membagikan dividen. Itu artinya bahwa perusahaan itu memiliki surplus keuntungan sehingga dia dapat atau bisa membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Dimana dari tahun 2016, 2017, dan 2018 dia pernah membagikan dividen. Tapi pada tahun 2019, 2020, sampai 2021 belum ada kemampuan dia untuk membagikan dividen. Tetapi itu diwajarkan dengan kondisi PPKM pada saat ini, guys. Oke, itu aja untuk pembahasan review saham kali ini. Thanks for watching, bye.